Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah komputer, Bapak Tarmizi Siregar MKom, dan seterusnya para audiens yang dapat menyimak materi yang kami sampaikan. Nama saya Ilham Hamzah Hasibuan, NIM 0303193164. Baik, saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 yang membahas tentang sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak atau sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, dan serta sebagai daemon jurik untuk program komputer. Sistem operasi komputer memberikan layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan fungsinya yang disebut dengan service. Layanan sistem operasi dapat digunakan oleh aplikasi-aplikasi untuk melakukan instruksi terkait kontrol perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem komputer mempunyai instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Demikian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Saya Putri Purnamasari NIM 0303193196 akan menjelaskan sejarah sistem operasi komputer. Seperti kita ketahui, sistem operasi yang umum digunakan oleh kebanyakan komputer terdiri dari 3 keluarga atau 3 kelompok, yaitu kelompok Microsoft Windows, kelompok Unix, dan kelompok Mac OS. Sedangkan untuk komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya turunan dari sistem Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM X, HP atau UX, dan lain-lain. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi awal. Perkembangan awal sistem operasi masih dilakukan secara manual, dalam artian belum muncul adanya sistem operasi yang secara otomatis, artinya belum mendukung layanan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian. Generasi kedua, di generasi ini sudah diperkenalkan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian atau biasa disebut dengan batch processing system. Generasi ketiga, pada generasi ketiga ini sistem operasi sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan batch processing system atau biasa disebut dengan multitask. Saya Sri Hartati Munte akan melanjutkan materi tentang sejarah, yaitu generasi keempat. Di masa ini, sudah diperkenalkan GUI atau Graphical User Interface, yang artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse and user dapat menjalankan aplikasi, program, atau piranti lunak. Generasi selanjutnya, pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi. Contohnya sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi. Dan generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak ini seperti PDA, Pocket PC, dan lain sebagainya. Di generasi selanjutnya diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat yang bertugas menjadi server. Selain itu, diperkenalkan pula cross-platform operating system yang artinya dapat menggabungkan dua sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Saya Rindi Antika, NIM 03031925. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu ada namanya Windows atau Microsoft Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan
berbasiskan GUI atau Graphical User Interface, yang disebut juga dengan tampilan antarmuka bergrafis. Jadi, awalnya ini Windows bermula dari MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Windows versi pertama ada namanya Windows Graphic Environment 1.0, merupakan perangkat lunak yang bekerja atas arsitektur 16 bit dan bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS, sehingga untuk menjalankannya ini membutuhkan MS-DOS. MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Products dan barulah kemudian direkrut oleh Microsoft, selanjutnya dibeli itu lisensinya. Yang kedua itu ada namanya Unix. Nah, Unix ini sendiri ditulis dalam bahasa C, sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau text command based. Selain itu, Unix pun merupakan sistem operasi yang secure dibanding dengan sistem operasi lain. Karena setiap file, directory, user, dan grup memiliki set izin tersendiri untuk diakses. Karena adanya dukungan proyek GNU, maka selanjutnya Unix ini berkembang menjadi Linux atau salah satu varian dari Unix. Yang ketiga itu ada namanya Linux. Jadi tuh Linux ini awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya itu sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloningan dari Minix atau salah satu varian dari Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Nah, Linux ini memiliki banyak desain yang berasal dari desain dasar Unix. Linux ini menggunakan kernel monolitik, yaitu kernel Linux yang menangani kontrol proses jaringan, peripheral, dan pengaksesan sistem berkas. Sama seperti Unix, Linux pun dapat dikendalikan oleh satu atau lebih antarmuka baris perintah atau command line interface atau CLI berbasis teks, antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI yang merupakan konfigurasi bawaan untuk versi desktop. Yang keempat ini ada namanya IBM OS 2. Jadi sistem operasi IBM OS 2 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation. Nah, untuk digunakan pada komputer, IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Kata OS 2 adalah singkatan dari Operating System 2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286, termasuk diantaranya adalah modus terproteksi atau protect mode, mampu menjalankan tugas secara simultan, serta mendukung memori virtual dengan tetap mempertahankan kompatibilitas dengan banyak perangkat lunak MS-DOS yang beredar saat itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lanjut pada jenis-jenis sistem operasi, itu akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Saya Rizky Asingkili, NIM 0303193197. Jenis-jenis sistem operasi komputer. macOS atau Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Kelebihan macOS stabil karena menggunakan Unix, multitasking, tampilan sangat bagus, aman dari malware. FreeBSD sistem operasi bertipe Unix, bebas yang diturunkan dari Unix
A, T, dan T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Grossman. Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix. Sistem yang diperkenalkan oleh Microsystem pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer FC. Saya Nur Alfi Ramadhani, NIM 0303192063. Saya akan menjelaskan materi mengenai fitur-fitur sistem operasi. Yang pertama ialah eksekusi program. Eksekusi program melibatkan proses yang diciptakan sistem operasi. Kernel menciptakan proses dengan menugaskan memori dan sumber daya yang lain. Nah, yang kedua ialah interupsi. Interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungannya. Nah, yang ketiga ialah mode terproteksi dan supervisor. CPU modern mendukung operasi dual mode yang memungkinkan fungsi-fungsi CPU dikendalikan dan dipengaruhi hanya oleh kernel sistem operasi. Yang keempat ialah manajemen memori. Sebuah kernel sistem operasi multiprogramming bertanggung jawab untuk mengatur semua sistem memori yang sedang digunakan oleh program-program. Yang kelima ialah memori virtual. Menggunakan pengalamatan memori virtual maksudnya adalah kernel bisa memilih memori program yang mana bisa digunakan selama waktu tertentu, yang membolehkan sistem operasi untuk menggunakan lokasi memori yang sama untuk tugas yang banyak. Nah, yang keenam ialah multitasking. Multitasking adalah sistem operasi menjalankan banyak program komputer, seolah-olah terlihat menjalankan berbagai tugas dalam waktu yang sama. Nah, yang ketujuh ialah disk access dan sistem file. Mengakses data yang disimpan pada disk adalah fitur pusat dari semua sistem operasi. Yang kedelapan ialah driver device. Sebuah driver device adalah tipe khusus software komputer yang dibuat agar sistem operasi bisa berinteraksi dengan device hardware. Yang kesembilan ialah networking. Sekarang bagian besar sistem operasi mendukung berbagai macam protokol. Hal ini bertujuan agar komputer yang menggunakan sistem operasi yang berbeda dapat berpartisipasi dalam jaringan umum untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan scanner menggunakan koneksi kabel atau wireless. Yang 10, keamanan. Keamanan komputer bergantung pada sejumlah teknologi yang bekerja secara tepat. Nah, yang ke-11 ialah graphical user interfaces. Kebanyakan sistem komputer modern mendukung GUI atau antarmuka grafis. Sistem operasi populer semacam Microsoft Windows dan Mac OS menyatukan GUI ke dalam kernel, walaupun secara teknis GUI bukanlah layanan dari sistem operasi. Saya Monika Feby Fatrisya Putri, NIM 0303193203 akan melanjutkan materi D, yaitu fungsi sistem operasi. Ada beberapa fungsi sistem operasi atau OS antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem booting. Proses booting terjadi pada saat dimulainya menghidupkan sistem komputer. Tahap ini, sistem operasi akan mengecek dan menyimpan konfigurasi hardware seperti monitor dan memori internal. Yang kedua itu ada manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, sistem operasi mengelola memori tersebut, yaitu partisi lokal memori dan urutan data dalam memori. Yang ketiga itu ada manajemen memori. Fungsi sistem operasi yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memory. Hal ini dilakukan dengan mengsimulasikan hard disk sebagai perluasan dari memori utama mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik yang sebenarnya. Yang keempat itu ada manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas dari sistem operasi. Sistem operasi membuat dan mengatur struktur direktori serta operasi-operasi terhadap file. Sebagai contoh yaitu seperti copy, delete, dan rename dan paste. Yang kelima itu ada task management.
pekerjaan atau teks yang dilakukan oleh sistem operasi dapat diatur dengan pengaturan. Sekian materi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.